kita belajar sama-sama di kesempatan kali ini. Baik, perkenalkan saya Andriko Okta Pratama atau Andriko Pratama. Saya seorang pembelajar, ya. Alhamdulillah saya juga diberikan Okta Pratama atau Andriko Pratama, dan saya juga dititipkan oleh sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bidang komunikasi, public speaking, MC dan juga hipnoterapi. Alhamdulillah salah satu guru saya juga adalah Pak Muhammad Ujairin, tempat saya banyak belajar ilmu bersama beliau. Baik, insya Allah saya juga memiliki lembaga training untuk komunikasi dan public speaking bernama Public Speaking College. Insya Allah memang untuk media belajar secara langsung bagaimana berkomunikasi secara efektif. Insya Allah mari kita akan sharing banyak di kesempatan kali ini, Pak Haji dan rekan-rekan semua. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya, Pak Haji. Boleh. Pak Riko tadi kan menyampaikan bahwa Pak Riko pernah belajar hipnoterapi juga, kemudian mempraktekkan hipnoterapi juga. Kemudian kok beralih ke public speaking ini? Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, kenapa kok minatnya ke public speaking ya? Iya, sebenarnya Pak Haji, saya itu dari tahun 2005 sudah berkecimpung di dunia broadcaster ya, sebagai seorang penyiar radio ya di radio swasta di Kota Palembang, dan juga memang sudah terlibat di dunia panggung sebagai profesional MC dan sebagainya. Tapi saya melihat ada korelasi, ada keterikatan yang sangat baik antara dunia komunikasi dan dunia hipnoterapi dan NLP, karena semuanya berbasis pada communication skill itu, Pak Haji. Oke. Menurut Pak Riko nih, apa sih kesulitan terbesar bagi orang ketika belajar public speaking nih, Pak? Kesulitan terbesar. Baik, sebelum saya jawab pertanyaan Pak Haji, mungkin boleh saya yang balik bertanya sedikit Pak Haji kepada Pak Haji dan rekan-rekan Pak Haji, sebelum saya jawab pertanyaan tadi Pak Haji. Baik, teman-teman, untuk memulai sesi ini, saya mengajukan pertanyaan bahwa saya yakin dan percaya bahwa kita sudah belajar ngomong ya atau berkomunikasi sejak kita masih kecil hingga saat ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih perlu belajar ngomong atau belajar komunikasi? Boleh dijawab mungkin secara langsung atau mungkin di kolom komentar, kenapa kita perlu belajar ngomong yang efektif atau berkomunikasi yang efektif? Gimana kira-kira menurut Pak Haji? Ada memang satu ungkapan yang pernah saya baca di Larry King ya. Setiap manusia itu sudah dibekali kemampuan untuk berbunyi, untuk ngomong. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berbicara di depan publik. Jadi everyone can talk, but not everyone can speak. Betul nggak? Yes. Ya. Jawabannya keren, Pak. Tapi bukan pada bagian itu yang maksud saya, Pak Haji. Ya, betul. Saya belum selesai jawabnya. Oke, lanjutkan lu, Pak Haji. Nah, jadi kendalanya masing-masing orang, kenapa not everyone can speak itu, ya biasanya nih, faktor yang paling utama adalah mental. Yang kedua yang termasuk besar gangguannya itu, yang seringkali misalnya saya, adalah dalam penguasaan teknik berbicara, baik strukturnya maupun cara menyampaikannya itu, Pak Riki. Oke. Ya, semua jawaban Pak Haji tadi akan saya rangkum jadi satu kata, Pak Haji. Kenapa kita perlu belajar komunikasi yang efektif? Oke, dari Mbak Tia, karena setiap manusia diharuskan berbicara, tapi tidak semua bisa berbicara sesuai dengan tujuan. Yes. Intinya adalah kenapa kita belum belajar bicara efektif? Silakan rekan-rekan yang lain jawabannya boleh menyusul. Karena communication is art. Karena komunikasi adalah seni. Ya. Karena seni itulah kita perlu mempersiapkan segala sesuatu ini dengan maksimal, dengan baik, dengan persiapan yang cukup, kemudian teknik yang diperlukan dan lain sebagainya. Makanya saya menyampaikan bahwa komunikasi yang efektif adalah communication is art. Itulah kenapa kita pentingnya belajar komunikasi. Ini sebagai contoh nih Pak Haji. Saya akan memberikan 2 contoh sederhana. Kalau anggaplah saya sebagai orang yang jual pena Pak Haji. Anggap saya jual pena, teman-teman yang lain. Kira-kira dengan 2 perumpamaan penjual pena ini, kira-kira kita lebih tertarik kepada penjual A atau si B. Sebagai contoh seperti ini. Penjual A akan melakukan seperti ini. Bapak Ibu,
Perkenalkan saya Riko, saya jualan pena. Bagi yang butuh pena silakan hubungi saya ya. Oke. Kira-kira Pak Haji kalau ada orang menawarkan seperti itu menarik nggak Pak Haji? Biasa saja. Standar banget Pak Haji ya. Oke, biasa. Kalaupun ya biasa aja ya. Kalaupun beli terpaksa karena faktor kasihan Pak Haji ya. Ya, bisa jadi karena faktor kasihan, bisa jadi pas kebetulan memang perlu pena. Lagi butuh ya. Apalagi dia pakai apa muka menghibah, tolong Pak, belum jual, belum laku dari pagi Pak, beli sih kok jadilah, kalau kata orang Palembang gitu ya. Oke, itu yang A. Nah, kalau yang kedua seperti ini Pak Haji. Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Salam kenal, saya Riko. Baik, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah menulis, tunjuk tangan, katakan saya. Oke. Yes, yang pertama. Yang kedua, siapa di sini yang ingin mengabadikan tulisannya sebagai bagian dari sejarah kehidupan manusia? Tunjuk tangan, katakan saya. Yes, kalau Anda punya dua jawaban itu, Anda bertemu dengan orang yang tepat. Saya sebagai konsultan di bidang tulis-menulis, memiliki tools untuk memfasilitasi Anda agar bisa mengabadikan tulisan Anda sebagai bagian dari sejarah. Hubungi saya di nomor di bawah ini. Kira-kira kalau yang kedua, Pak Haji, kira-kira gimana Pak Haji? Perbedaannya Pak Haji? Cukup menarik sih. Cukup menarik. Cuma masih ini ya, apa namanya? Tujuannya menjual konsultansinya atau penanya nih kalau begitu? Iya, endingnya tetap akan jual produk Pak Haji. Endingnya tapi dikemas, iya, tetap akan menjual produk, tapi kan ini adalah sebuah bahasa. Produk yang dijual sama, cuman strategi menjualnya yang dikemas dengan berbeda. Makanya saya pernah di salah satu guru saya mengatakan, terkadang konten yang sederhana itu akan jadi luar biasa ketika konteksnya, bungkusnya itu sangat indah, packagingnya yaitu sangat-sangat baik. Nah, inilah yang dinamakan bagian dari communication is art. Komunikasi adalah seni. Oke. Baik, itu sebagai pembuka. Selanjutnya teman-teman berkenaan dengan seni sebagai komunikasi atau seni apa komunikasi sebagai seni tadi, tentunya kita sebagai seorang komunikator, orang yang senantiasa berkomunikasi di depan umum, perlu mempersiapkan beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan speech atau bicara kita di depan umum. Baik. Perlu mempersiapkan sesuatu dulu ya. Ya, jadi bisa ada itu, dia harus mempersiapkan sesuatu yang ada di dalam dirinya, betul begitu Pak Riko? Betul, betul Pak Haji. Secara mental pastinya dia harus siap terlebih dahulu ya. Karena ada beberapa, ternyata Pak Haji hasil salah satu lembaga survei di Amerika, People's Almanac Book ya, dia tahun 2018 merilis hasil survei di 3.000 respondennya, di mana mereka mencantumkan satu pertanyaan utama, apa sih hal yang paling Anda takutkan di muka bumi ini gitu ya. Ternyata dari 3.000 responden itu menjawab berbagai jawaban yang berbeda dan diambil di rating 8 jawaban utama Pak Haji. Dari jawaban 8 itu ada yang menjawab mereka takut dengan air, takut dengan ketinggian, takut dengan masalah keuangan alias buntu sepanjangan gitu ya, takut dengan hewan kecil dan sebagainya gitu kan. Nah, yang paling utama ternyata mereka takut dengan berbicara di depan umum Pak Haji. Itu bisa sampai angka 25% dari total responden yang Oke, itu Pak Haji. Jadi ternyata penting banget kita perlu belajar komunikasi yang efektif karena kita selalu berkomunikasi setiap saat. Nah, kemudian balik lagi ke tentang teknik olah vokal ini Pak Haji, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita perform ya. Yang pertama Pak Haji, ada beberapa persiapan antara lain sebelum perform, sebelum tampil ya, kita lakukan beberapa gerakan ini dan insya Allah ini akan sangat efektif untuk membantu memudahkan kita dalam penampilan kita sebelum tampil. Apa itu? Yang pertama, lakukan gerakan saya bilangnya muka singa, Pak Haji. Oke, muka singa. Muka singa seperti ini. Ya, singa itu kan suka mengaum ya. Mengaum ya. Oke. Mengaum ini karena apa? Ternyata hasil risetnya singa ini adalah binatang yang artikulasinya paling baik dan paling jelas. Wajar dia dijuluki sebagai raja hutan. Boleh kita semua praktek buka mulutnya yang lebar ya dengan muka singa ini sebagai bentuk
bahagian dari persiapan kita untuk teknik vokal ini. 1, 2, 3. Aum. Boleh buka mulutnya? Aum. Buka. Aum. Biarkan rahang kita terbiasa dengan muka singa ini. 1, 2, 3. Aum. Baik. Kemudian juga ini bisa ditambahkan. Gimana Pak Haji? Saya tertarik ini tentang muka singa ini. Dari mana Pak Riko dapat teknik ini? Ini beberapa guru public speaking dan komunikasi saya mengajarkan demikian, dan juga memang ada risetnya Pak Haji. Ternyata dari enggak, maksud saya benefit dari melatih teknik muka singa ini gunanya buat apa sih? Oke, gunanya agar rahang kita Pak Haji, area di sekitar wajah terutama mulut ini tidak kaku dan tidak keluh ketika akan ngomong. Apalagi kalau ngomongnya dengan durasi yang cukup lama, Pak Haji. Jadi menurut pendapat ahli yang mengemukakan tentang teknik muka singa ini tentu ada hubungan ya pasti antara kekakuan rahang dengan kualitas vokal gitu Pak Riko. Iya, karena biasanya nanti gini Pak Haji, ketika rahangnya agak kaku, ini akan juga berimbas kepada lidah yang agak keluh, ujung-ujungnya terjadi namanya slip of tongue Pak Haji, alias keseleo lidah Pak Haji. Mungkin pernah kalau ngomong tiba-tiba ngomongnya belibet gitu Pak Haji? Iya, oke masuk. Iya. Nah, jadi, salah satunya pertama teknik melatihnya dengan muka singa itu tadi ya. Ya, muka singa terlebih dahulu, aum dibuka, aum. Kemudian langsung diselaraskan dengan artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah pelafalan atau penyebutan huruf-huruf vokal a, i, u, e, o. Nah, ini contohnya seperti ini Pak Haji, biar gampang ikuti saya seperti ini. Ma, mi, mu, me, mo. Mami, mu, me, mo. Baik, Bu. Oke, semuanya silakan. Mami, mu, me, mo. Dibuka mulutnya ya. Ini muka singa yang insya Allah membuat rahang kita sekaligus olahraga rahang ya, biar dia lebih elastis, biar lebih fleksibel ketika ngomong, gitu Pak Haji. Oh begitu. Jadi yang pertama nih, jadi yang saya pelajari yang pertama dari forum ini berarti rahangnya itu harus lemes dulu ya Pak Riko ya? Iya, relax ya. Relax, kemudian agar dapat membentuk artikulasi yang enak, begitu maksudnya mungkin Pak Riko? Betul sekali Pak Haji. Oke. Karena biasanya rahang erat kaitannya dengan artikulasi. Teman-teman boleh dong yang lain yang sudah mempraktekkan, yang jurus pertama yang diajari Pak Riko tadi, ya. Mungkin ada yang bisa ngasih pendapat nih, gimana rasanya begitu sudah, wow, aduh Pak Riko, saya kok serasa kayak harimau nih, atau mungkin ada, boleh ngasih ini dulu, ngasih, ya Pak Riko kita kasih kesempatan, mungkin ada yang kepengen bertanya dulu di trik yang pertama ini, atau mungkin ada yang ngasih pendapat nih, apa rasanya? Mungkin apa bedanya setelah mempraktekkan ya? Setelah mempraktekkan ini apa rasanya? Silakan. Ya, sebelum kita lanjut ya. Siap Haji. Langsung mengikuti aku. Lalu aku membawa tikus dari Pak Indra ini. Tikus terpesona mendengar suara sulit itu. Aku hampir tidak. Bentar ya. Kita cut dulu Antriko karena ini ada suara bocor. Siap. Dulu. Biasa pembohong, itu bukan kisah desamu, tapi kami mendengar kisah ini dari buku sekolah, bukan dari desamu. Oh iya, kisahku jadi. Silakan mungkin bisa lewat komennya aja di chatnya, boleh silakan teman-teman. Ini dari Pak Indra, masih kaku karena sebelumnya belum pernah. Iya, betul sekali Pak Indra. Hanya mulai saat ini kita coba dilatih Pak ya. Sering-sering muka singa, Pak. Mami, mu, me, mo, gitu ya. Cik. Ya silakan Cik. Pak. Cik. Satu, cik. Ya, dengan ya. Silakan Pak. Cik. Satu.
sudah Pak, sudah masuk suaranya Pak. Oke, terima kasih Pak Andriko. Saya cuma hanya ingin sharing saja sedikit Pak. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Andriko. Jadi secara teoritis memang dan praktek. Jadi kita belajar banyak cara itu mungkin Pak Andriko ya. Ya. Kalau saya dulu 98 nggak belajar pakai aum Pak, nggak pakai pasang muka singa. Waktu 98, karena itu kan dadakan gitu. Jadi pada waktu saat kita orasi itu, saya hanya dulu pernah mendapat pelatihan dakwah untuk di depan umum itu, kita makan permen karet Pak. Jadi untuk lebih mempermudah terbukanya rongga ini. Satu. Rahang ya? Ya, rahang kita. Itu kita senamnya pakai senam dan itu bagus sekali Pak. Kalau kita menggunakan makan permen karet gitu ya. Kalau memang mau muka masa di depan forum, ya terkadang itu tadi Pak, salah satu kendala kita pada saat berbicara. Kadang didadakan seprofesional apapun orangnya, apabila dia disuruh mendadak itu saya rasa persiapannya terkadang tidak siap. Apalagi seperti kita, saya pribadi yang belum begitu profesional untuk menjadi terkadang ya nggak usah jauh-jauh di kegiatan RT. Nah ini kalau kita tuh gilo Bapak itu, ini istilah orang paling Bang Pandre siap pakai muka singa tadi gitu ya. Nah mungkin itu Pak Andriko untuk saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Holil atas responnya. Jadi kalau untuk prakteknya tadi kan itu masalah teknis Pak ya, boleh dengan muka singa tadi atau dengan praktek yang Pak Holil pernah dapati. Soalnya kalau pakai permen karet nunggu kita berbuka puasa kayaknya Pak ya. Kalau sekarang masih puasa ya. Iya, berarti teknik itu bisa apa saja Pak Riko ya, sesuai dengan konteks saat itu ya. Iya. Terus kalau pertanyaannya nggak enak kalau di depan umum ngeliatin muka singa, ya tentunya kita akan melakukan kegiatan tersebut sebelum kita naik panggung. Minimal sudah mengelastiskan dan merilekskan sekitar rahang kita. Terima kasih Pak Olil komennya ya, responnya. Terima kasih. Jadi ilmu pertama yang kita dapat dari Pak Andriko, lemaskan rahangnya agar artikulasi dapat terbentuk dengan sempurna. Yes, betul. Oke Pak Riko. Mungkin tips yang lain nih. Bisa kita beranjak ke materi selanjutnya. Baik. Terima kasih Pak Haji. Tips yang kedua, ini setelah saya sampaikan muka singa tadi, yang paling sering terjadi juga dalam komunikasi adalah lazimnya terjadi yang namanya slip of tongue, ya. Atau keseleo lidah Pak Haji. Atau kalau ngomongnya belibet, tiba-tiba ngomong, iya, apa istilahnya ya, lidahnya apa ya, tiba-tiba keseleo lah gitu ya. Ngomongnya apalagi dengan speed bicara yang agak cepat, itu lazimnya sebagian besar orang mengalami yang namanya slip of tongue. Nah, gimana caranya untuk mensiasati agar tidak terjadi, meminimalisir potensi terjadinya slip of tongue? Setelah tadi kita lakukan gerakan muka singa, ya, yang kita lakukan berikutnya adalah gerakan ini senam lidah Pak Haji dan teman-teman semua. Silakan lipat lidahnya dan letakkan di langit-langit mulutnya. 1, 2, 3. Yes. Yang kedua, untuk slip of tongue ini terhindar, letakkan kebalikannya Pak Haji. Sekarang di bawah lidahnya di bawah mulut. Ditekuk ke bawah. Ditekuk ke bawah. Oke. Kembali ke atas. Kemudian balik lagi ke bawah, ditekuk ke bawah. Yes, itu yang kedua. Yang ketiga, ke kanan dan ke kiri Pak Haji dan teman-teman semua. Ke kanan dan ke kiri. Yes. 3 gerakan, dan gerakan yang terakhir untuk menghindari slip of tongue adalah gerakan lidah menyapu bibir. Seperti ini Pak Haji. Boleh praktek teman-teman? Gerakan lidah menyapu bibir. 1, 2, 3. Entar kejilat sesuatu gimana ya? Insya Allah kan digunakan bibir dan lidah sendiri Pak Haji. Oke. Jadi buat apa nih? Ini untuk menghindari slip of tongue dengan 4 teknik tadi, ya, senam lidah, ya lidah lipat ke atas,
lidah lipat ke bawah, lidah diarahkan ke kanan dan ke kiri dinding pipi gitu ya, di dalam pipi. Yang terakhir lidah menyapu bibir. Oke. Teman-teman, ini bisa sambil ini ya, pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil di chat aja. Nanti saya yang bacakan pertanyaannya. Saya rasa tidak terlalu sulit ya Pak Riko ya untuk teknik melipat-lipat lidah dan menyapu lidah. Iya. Ya, dan insya Allah ini sangat-sangat efektif Pak Haji untuk menghindari slip of tongue tadi Pak Haji. Oke. Dan ini bisa dilakukan secara berurutan. Iya, memang seringkali misalnya kalau kita nonton di televisi atau nonton di YouTube ya, pembawa acara itu seringkali salah ngomong ya. Salah ngomong misalnya pengen ngomong apa menjadi apa atau lidahnya jadi kayak kusut gitu ngomongnya, mungkin kayak gitu ya Pak Riko ya. Iya, betul. Okay. Jadi mungkin salah satu persiapan atau prepare-nya dengan senam lidahnya mungkin belum terlalu efektif Pak Haji. Misal pengen ngomong berpartisipasi menjadi berpartisisapi deh. Ya, salah satu itu juga. Ada kemarin kalau nggak salah ada menyengsarakan gitu kan, kalau nggak salah gitu ya. Pak Riko, ini ada pertanyaan dulu Pak Riko ya, maaf. Siap. Ini dari Suherman, berapa lama durasi melipat lidahnya ini? Oke. Baik, untuk gerakan melipat lidah lakukan satu gerakan itu 3-5 detik saja, tidak perlu lama-lama. Hitungan 1, 2, 3, pindah ke bawah, terus ke kanan dan ke kiri, 3-5 detik saja Pak, untuk satu putaran gitu loh. Jadi nggak perlu lama ya, hanya sekitar 3-5 detik saja ya? Ya, tapi dilakukan dengan frekuensi sekitar 3-4 kali Pak Haji. 3-4 kali putaran gitu loh. 3-4 kali putaran. Tadinya saya pikir itu seharian sampai buka puasa. Ternyata enggak ya. Apalagi yang lidah menyapu bibir Pak Haji. Lebih repot lagi itu kalau seharian. Iya, begitu ada lalat datang bisa batal puasa. Jadi kayak ini cicak ya kita ya. Baik. Wah, keren nih materinya ya. Sederhana tetapi ini keren. Ini enggak. Saya malah baru tahu nih lidah tuh harus dilatih. Iya, betul Pak Haji. Oke. Kira-kira teman-teman responnya gimana setelah mempraktekkan muka singa dan terutama tadi untuk teknik menghindari slip of tongue? Boleh silakan pendapat atau komennya Pak Haji. Silakan teman-teman, ya boleh lewat chat, bisa juga bicara langsung. Bagaimana sih mungkin ada trik lain dalam menyiasati lidah yang belibet seperti ini? Yes. Ini ada pertanyaan dari Pak Umari Adam, tetapi nanti untuk pertanyaan ini mungkin masih belum konteks materi yang sedang Pak Riko sampaikan ya. Iya, siap. Nah, saya lompat dulu ke Pak Indra Pagaralam. Muka dan lidah sedikit rileks ini. Nah, ini gimana? Ya, alhamdulillah kalau sudah dipraktekkan dan ada rasa perubahannya, maka kita sudah jauh lebih siap untuk memulai speech kita. Alhamdulillah. Kalau Pak Haji sendiri gimana rasanya Pak Haji setelah mempraktekkan sederhana tadi? Ya, lidah itu kayak begini ya, seperti otot yang sudah selesai melaksanakan pemanasan. Oke, siap. Saya di kelas offline Pak Haji yang paling disukai oleh peserta itu gerakan lidah menyapu bibir Pak Haji. Apalagi kalau dikasih es krim dulu. Iya, di bibir tambah enak banget gitu ya. Betul. Baik. Oke, mungkin Pak Riko bisa dilanjut dulu Pak. Nanti untuk pertanyaan kita skip dulu. Oke, untuk pertanyaan di skip dulu, dilanjutkan tadi setelah 2 teknik ya untuk muka singa dan mensiasati slip of tongue. Berikutnya teman-teman, kita sebagai seorang pembicara, apalagi nanti ketika berbicaranya dengan durasi yang cukup lama, perlu strategi mensiasati pernafasan, Pak Haji. Pernapasan, oke. Iya, karena pernapasan ini menjadi hal yang amat sangat penting agar membuat komunikasi kita efektif. Sangat bahaya banget kalau ternyata pernapasan kita bermasalah. Tiba-tiba ngomong berhenti karena kehabisan napas gitu ya. Apalagi dengan speech bicara yang cepat gitu Pak Haji. Oke. Jadi tempo bicara dengan nafas itu harus selaras gitu ya Pak Riko? Iya, betul sekali Pak Haji. Nah, setidaknya dalam dunia komunikasi dikenal ada 3 atau di teknik vokal Pak Haji ada 3 jenis pernafasan Pak Haji. Ya, yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut, yang ketiga pernapasan diafragma. Dan insya Allah ini sudah sering sekali kita dengar gitu ya. Tapi bagaimana caranya membedakan antara pernapasan dada, perut, dan diafragma? Dan yang paling efektif mana sih yang bisa kita gunakan dalam
berkomunikasi atau teknik olah vokal ini. Nah, kalau yang pertama pernapasan dada, ini pernapasan yang kita lazim lakukan seharian kita ya, dengan cara ketika menarik nafas dari hidung dan agak sedikit bahunya diangkat dan dadanya juga diangkat. Seperti ini. Ya. Dan lazimnya kalau kita menggunakan pernafasan dada, nafas yang keluar itu pendek-pendek, Pak Haji. Pendek-pendek. Sehingga durasi speech bicara kita juga sangat terbatas ketika menggunakan pernapasan dada. Boleh kita praktik pernapasan dada bersama teman-teman. Jadi yang bergerak hanya daerah dada sampai di bahu, ya. Coba 1, 2, 3. Dan ketika ini kita tarik nafas kita, maka yang masuk juga tidak terlalu banyak karena yang terisi di ruang rongga udara di sekitar dada saja gitu Pak Haji. Ini pernafasan yang pertama, pernafasan dada. Kemudian yang kedua adalah pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini di mana ketika kita menarik nafas, kemudian kita menempatkan udara yang masuk itu di area perut, Pak Haji. Dan ketika menarik nafas dan meletakkannya di pernafasan perut ini, hanya perutnya yang bergerak, Pak Haji. Dadanya, bahunya mantap, nggak bergerak. Perutnya yang bergerak, seperti ini. Dan dirasa ketika ditarik nafas tuh perutnya mulai keras, Pak Haji. Coba teman-teman kita praktek, kalau memang ternyata ketika digerakkan area perutnya dengan gerakan maju mundur dan mulai terasa keras, berarti udara yang kita hirup, oksigen yang masuk itu masuk di daerah perut. Mari kita boleh praktek bersama. 1, 2, 3. Dan biasanya kalau pakai pernafasan perut, nafasnya agak jauh lebih panjang. Dan kalau para penyanyi biasanya menggunakan pernafasan perut itu untuk nada-nada rendah, Pak Haji. Gitu loh. Gitu. Berarti itu pernafasan perut. Iya. Ada perbedaan Pak Haji ketika dengan pernapasan dada dengan pernapasan perut dari teman-teman atau dari Pak Haji sendiri sebelum saya lanjutkan ke pernapasan diafragma? Yang pasti kalau pernapasan perut itu lebih dalam ya. Iya, betul Pak Haji. Pernapasan perut itu lebih dalam dan cukup sering dipakai oleh para pembicara. Meskipun sebaiknya kalau kita menggunakan tempo yang cukup lama atau durasi bicara yang lama, pernapasan perut juga bukan pilihan yang baik untuk kita gunakan. Tapi kalau kita ngomongnya untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya dalam atau dengan suara tone yang rendah, ini pernapasan perut ini sangat efektif untuk kita gunakan, Pak Haji. Oke. Biasanya para hipnoterapis kan suaranya kan trans voice gitu, Pak Haji ya. Itu lazimnya pakai pernapasan di area perut, Pak Haji. Iya. Gitu. Oke. Dan yang terakhir teman-teman adalah pernapasan diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah jaringan otot yang ada di antara rongga dada dan rongga perut. Ya, jadi daerahnya sekitar sini, Pak Haji. Ya. Sini, ya, di bawah rongga dada, di atas rongga perut. Ini karena jaringan otot, maka ketika kita bernafas dengan diafragma, yang keras itu di daerah tengah. Kalau kata orang umum tuh ulu hati, Pak Haji. Nah, di ulu hati, ya ulu hati ya, di ulu hati. Nah, jadi ketika kita menarik nafas, dadanya tetap, perutnya nggak keras, yang keras adalah area di sekitar diafragma. Contohnya seperti ini. Dan biasanya areanya sampai di samping kanan kiri perut kita, Pak Haji. Itu cuma termasuk juga daerah jaringan otot diafragma, Pak Haji. Oke, berarti daerah mulai dari ulu hati sampai jaringan samping. Iya, kanan kiri. Biasanya praktek nafas yang sederhana untuk para pemula, gerakannya seperti ini, Pak Haji. Tangannya diletakkan di samping, bernafas, dan ketika nanti terasa di daerah pinggang kanan kirinya sampai di tengah ini keras, maka kita sudah mulai belajar pernafasan diafragma. Seperti ini prakteknya. bagaimana supaya ini ya, cara melatihnya itu sebaiknya seperti apa? Apakah setiap hari atau sehari itu harus berapa kali dan durasinya berapa lama nih Pak Riko? Oke.
Yang mana dulu nih Pak? Untuk pernapasan perut atau pernapasan diafragma? Misalnya kita ingin melatih salah satu pernapasan ya, misalnya pernapasan diafragma. Kalau napas dada kan udah sehari-hari nih. Iya, sehari-hari betul. Kan yang sering kali orang gagal itu kan diafragma nih. Diafragma. Nah, itu gimana cara melatihnya supaya bisa konsisten dan supaya terbiasa dengan nafas ini? Baik, untuk para pemula Pak Haji, tidak perlu lama-lama untuk pernapasan diafragma ini Pak Haji. Cukup lakukan 3-5 menit saja dalam sehari. Ya, boleh kalau pagi dan sore hari. Kalau saya sih biasanya ketika bangun tidur dan ketika mandi sore, saya akan melakukan latihan pernapasan diafragma Pak Haji. Caranya sederhana. Kalau yang mudahnya sih saya seperti ini Pak Haji. Agak menunduk, ya, kemudian agak mulai bernapas dari hidung dan diletakkan sambil membayangkan ini menggunakan visualisasi seolah-olah udara yang masuk itu sudah diarah di area ulu hati atau di area diafragma seperti ini. Kalau terasa keras di daerah perut samping sampai di sini, maka nafas yang kita gunakan adalah nafas diafragma. Oh, berarti harus sambil nunduk begitu ya? Untuk para pemula seperti itu Pak Haji, sebaiknya. Ya, tapi kalau sudah, ya untuk para pemula ya. Gitu. Atau yang kedua, sederhananya juga bisa latihannya kayak gini Pak Haji. Mohon maaf ini bukan endorse produk, bukan. Saya punya parfum. Yang paling gampang untuk mengetahui kita menggunakan nafas diafragma atau enggak, kalau sekiranya mencium bau parfum Pak Haji. Sebagai contoh seperti ini Pak Haji. Dan ketika dihisap, itu biasanya yang terasa keras itu di area sekitar diafragma Pak Haji. Keras sampai di samping. Nah, itu bagian dari nafas diafragma Pak Haji. Itu teknik-teknik sederhana untuk para pemula Pak Haji. Iya, berarti bisa dengan cara menundukkan sedikit badannya dan menarik nafas lewat hidung. Yang kedua bisa seperti kita mencium menghirup parfum. Iya, menghirup parfum ya gitu. Wah, keren nih kalau buat dicatat. Iya. Silakan mungkin dari teman-teman sambil dipraktekkan gimana rasanya, apa perbedaannya ketika bernafas dengan dada yang lazim kita lakukan setiap hari. Kemudian pernafasan perut ya. Ini berarti kalau kita ibaratkan ini berjenjang naik level ya, dari pernafasan dada yang standar sehari-hari kemudian meningkat ke pernafasan perut yang kita bisa gunakan untuk komunikasi kita, apalagi bisa sampai ke level berikutnya pernafasan diafragma. Kalau pernafasan diafragma ini mayoritas semua penyanyi profesional dan para pembicara publik itu pakai pernafasan diafragma Pak Haji. Sehingga mereka dengan durasi sepanjang apapun mereka punya nafas yang panjang dan siap untuk aksi-aksi mereka gitu Pak Haji. Wah. Ini keren sekali Pak Riko. Tidak terasa waktu sudah 40 menit dan kita sudah belajar 3 trik ya. 3 tips dalam melatih olah vokal. Yang pertama, merelaksasikan rahang. Ya, kalau Pak Riko tadi dengan muka harimau, muka singa Pak Haji. Terus ada tadi dari Pak Khalil tadi menyarankan pakai permen karet, tapi mungkin kalau lagi puasa nggak bisa dulu. Tapi kalau di sana puasa mungkin itu bisa juga ya Pak Riko ya. Ya betul Pak. Trik kedua itu dengan merelaksasikan lidah atau memanaskan lidah dengan dilipat atas, lipat ke bawah, ke samping kiri, samping kanan, dan ini yang terakhir yang ketiga ini. Ya, sebelum kita lanjut ke materi yang lain adalah tentang melatih nafas dada, perut, dan diafragma yang harus kita kenali. Dengan ada latih nafas diafragma yang menjadi fokusnya. Teman-teman, dari materi yang disampaikan oleh Pak Riko tadi, silakan ditanyakan kalau masih ada yang belum jelas. Ya, kita nggak lompat-lompat ya. Nanti untuk pertanyaan yang di luar konteks 3 bahasan ini tadi tetap akan saya sampaikan, tetapi setelah ini ya, kita biar lebih enak bahasnya. Setuju ya? Skip sebentar ya, skip dulu ya. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan ataupun komennya. Boleh bicara langsung. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Riko. Pak Pohan. Ya, apakah ada beda vokal yang kita kalau seandainya pernapasan dada atau pernapasan perut, atau hanya dia itu masalah ketahanan suara aja dengan panjang gitu Pak?
Oh, pertanyaan bagus nih Pak Riko. Bagus, ya. Apakah ada Terima beda kasih. kualitas vokalnya atau hanya berefek pada ketahanan saja? Silakan Pak Riko. Oke, terima kasih Pak Haji. Pak Pohan pertanyaannya keren banget. Apakah ada bedanya? Jelas Pak, kalau kita menggunakan pernafasan diafragma yang alhamdulillah sejauh ini saya selalu menggunakan pernafasan diafragma, itu kalau kita praktekkan dengan benar Pak, suara kita tuh kayak apa ya? Lebih bulat ya, lebih menggema, lebih wise kalau kata orang ya, timbang kita menggunakan pernapasan dada dan perut. Nah, makanya mungkin boleh dipraktekkan. Saya kasih tips yang kedua, tadi kan sambil menunduk Pak Haji ya. Kemudian yang kedua caranya, setelah ditarik nafas, kemudian dihembuskan dengan melafazkan huruf A sampai nafasnya habis Pak Haji ya. Oke, boleh praktek sama-sama teman-teman, tangannya di samping ya. Tarik nafasnya dari hidung dan letakkan atau sampai bayangkan di ulu hati atau daerah diafragma. Kemudian nanti ketika dihembuskan sambil melafazkan A sampai nafasnya habis. Boleh ya? Mari kita praktek. Yuk. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas. Buang. Coba mungkin diulang beberapa kali atau mungkin dari Pak Pohan coba boleh dipraktikkan Pak Pohan coba rasakan Pak, apa bedanya Pak Pohan kalau ngomong dengan dada. Oke, gimana Pak? Apa bedanya dengan kalau pakai dada? Biasanya cepat putus satu, kemudian agak rada cempreng ya kalau pakai pernapasan dada. Tapi kalau diafragma, gimana Pak? Kalau yang saya rasakan begini ya, saya ini kan mungkin karena kebiasaan napas dada ya. Siap Haji. Memang kalau napas dada itu kalau yang saya rasakan tuh suara cepat habis. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua itu suara itu kayak tercekat di tenggorokan. Berarti itu mungkin pengaruhnya Pak Riko ya? Betul sekali Pak Haji. Karena udara kita terbatas hanya di daerah rongga dada. Sementara kalau sudah turun ke perut dan naik ke diafragma, maka jumlah udara atau oksigen yang masuk itu akan jauh lebih maksimal sehingga napas kita jauh lebih panjang dan kualitas vokal yang keluar juga jauh lebih bulat gitu loh Pak Haji. Nah, terus kemudian ada pertanyaan nih Pak Riko dari Pak Abdullah. Siap. Mungkin beliau baru bergabung nih. Pertanyaannya adalah mau nanya bagaimana cara pernapasan diafragma. Baru kita jelasin ya Pak. Gimana Pak Riko? Mau diulang? Boleh. Kalau diizinkan saya ulangi Pak Haji ya. Boleh. Baik. Terima kasih Pak Abdullah. Ini sedikit mengulang untuk para pemula ya. Untuk yang mau latihan diafragma, saya ulangi, diafragma adalah jaringan otot yang berada di antara rongga dada dan di bawah rongga dada dan di atas rongga perut. Persisnya di sekitar sini sampai ke samping pinggang kanan kiri ya. Dan kalau kita menggunakan pernafasan diafragma, yang bagian keras itu adalah daerah diafragmanya. Jadi sambil nanti menarik nafas dipegang ininya, daerah diafragmanya. Kalau dia keras berarti udaranya sudah masuk di daerah jaringan otot diafragma seperti itu. Itu teorinya. Kemudian cara prakteknya untuk para pemula seperti yang saya sampaikan tadi, boleh agak menunduk seperti ini, kemudian tarik nafas dari hidung dan rasakan sambil bayangkan bahwa udara yang dihirup itu sudah masuk di daerah di rongga diafragma atau di jaringan otot diafragma. 1, 2, 3. Sambil dirasakan. Nah, seperti ini keras Pak Haji. Perutnya tetap enteng, dadanya tetap enteng. Ya. Kalau sudah, boleh nanti untuk menghembuskannya dengan lafaz A tadi. Iya. Keras lebih enak. Itu cara sederhana. Ya. Itu cara sederhana. Iya. Gimana Pak Abdullah? Pak Santo mungkin ada yang mau ditanyakan nih. Selamat bergabung Pak Santo. Oh, Masya Allah Pak Santo, apa kabar? Ini lagi siap-siap dulu nih. Bentar. Oke, siap. Iya. Posisi yang pas, biar enak. Iya. Oke, selamat mengikuti ya Pak Santo ya. Kita sudah sampai pernapasan diafragma. Nanti kita ulas sekali lagi ya. Silakan Pak Riko, kita lanjut. Baik. Tadi teman-teman untuk beberapa trik olah vokal yang kita perlu maksimalkan sebelum kita perform ya. Yang tadi sudah pertama tadi muka singa atau untuk relaksasi rahang ya dengan gerakan seperti auman, kemudian
diikuti dengan apa kata-kata mami mu memo gitu ya, a i u e o. Penting banget karena artikulasi ya. Yes. Biasanya kalau a i u e o agak kaku, makanya saya sih biasanya saya tambahin dengan m. Jadi mami mu memo, mami mu memo. Seperti Karena artikulasi olah vokal nyanyi juga sama ya, seperti ini ya Pak Riko ya? Betul sama Pak Haji, sama banget. Olah vokal untuk apa bermusik ataupun dengan berbicara di atas podium atau panggung gitu Pak Haji. Iya. Nah, kemudian yang kedua tadi ya adalah bagaimana merelaksasikan lidah ya, karena kan dua organ ini sangat bersinggungan langsung dengan dunia komunikasi. Gimana caranya merelaksasikan lidah? Yaitu dengan melipat lidah ke atas, lidah ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan lidah menyapu bibir. Dan lakukan gerakan ini dengan durasi 3-5 detik setiap gerakannya, dengan frekuensi 3-4 kali pengulangan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi juga kita sudah memahami dan mengenal serta mempraktekkan bagaimana membedakan antara pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan dulu Pak Haji? Atau sambil menunggu yang lain, Pak Riko, saya ada satu pertanyaan nih. Tadi Pak Riko bilang bahwa kalau pernapasan perut itu juga tidak begitu baik ya dalam olah vokal, baik nyanyi maupun pada pembicara publik. Alasannya kenapa Pak Riko? Kualitas lama berbicara, pernapasan perut juga tidak terlalu lama Pak, agak sedikit lama daripada pernapasan dada. Dan yang kedua, kualitas vokal yang dihasilkan dengan pernapasan perut lazimnya itu tone suaranya cenderung berat gitu Pak. Sebenarnya kan nggak mungkin kita nggak mungkin selama ngomong kita ngomongnya suaranya berat terus gitu kan. Iya, karena kan kita juga selain artikulasi menginginkan intonasi Pak Haji, naik turunnya suara. Nah kalau kita pakai pernapasan perut, nanti agak ribet ketika harus naik turun suara dengan artikulasi yang dengan intonasi yang baik gitu Pak. Oh begitu. Tetapi kalau misalnya kayak orang yang keseringan napas dada nih, contoh kayak saya, kayak Tia begitu kan, kan suaranya cenderung cempreng gitu ya, cenderung tinggi cempreng gitu. Kadang-kadang perlu juga nih dari pernapasan perut biar agak turun dikit, ini gimana? Iya benar Pak Haji, nggak apa-apa. Kalau saya sih buat teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan pernapasan dada selama ini, karena memang kita adalah pernapasan standar kita sehari-hari, boleh pelan-pelan dirubah dulu ke pernapasan perut dengan cara tadi, ketika menarik nafas, yang bergerak itu di bagian perut, Pak, maju mundur gitu ya. Dadanya mantap, maju mundur adalah perut gitu ya. Apalagi alhamdulillah kalau saya kan agak cukup berisi porsinya, jadi lebih enak kalau melihat gerakan perut maju mundur gitu ya, ketimbang yang langsing gitu ya. Sebagai contoh, yang bergerak adalah daerah perut saja. Dan insya Allah ini akan membuat pertama jumlah oksigen yang masuk lebih banyak. Kemudian kalau ngomong akan jauh lebih panjang, tapi tadi kualitas vokalnya agak lebih berat gitu Pak Haji. Oke. Terus ada pertanyaan yang pertama, ini mungkin tanggapan ya dari Mbak Tia nih. Iya, karena nggak semua orang bisa bersuara bulat nih. Iya, mungkin ini pengaruh dari pernapasan juga atau juga artikulasi dan keluasan rahang juga pengaruh? Iya, sebenarnya ini jadi satu kesatuan yang tidak terlepas ya. Kalau memang ada gini. Iya betul. Jadi gini Pak Haji, ada orang-orang yang memang dikasih gift oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tipologi bervokalnya itu bulat. Ya, memang sudah dari lahir suaranya bulat gitu ya. Ada juga orang yang memang vokalnya lazimnya seperti orang kebanyakan rada cempreng gitu ya, atau suaranya agak sedikit memakakkan telinga kalau ngomong gitu ya. Nah, bagi mereka yang tipe kedua ini, maka dengan beberapa latihan tadi, terutama juga dipadu-padakan dengan pernafasan yang dirubah dari pernafasan dada ke perut, apalagi diafragma, insya Allah kecemprengan itu pelan-pelan akan
terkikis dan berubah menjadi sebuah suara yang apa ya, suara yang lebih bulat, suara yang beratnya juga ada, tapi dia dengan tempo yang lebih maksimal gitu Pak Haji. Oke, yo begitu. Teman-teman silakan kalau yang ingin bertanya secara langsung, ya, ada kesempatan sambil saya bacakan dari Pak Suherman. Auman singgah dan lipat atau dilaksanakan dengan terjadwal atau hanya ketika akan tampil saja. Wah, Masya Allah. Siap. Terima kasih Pak Suherman. Kalau yang pasti bagi para pemula akan sangat baik ketika membiasakan memberikan porsi waktu sendiri untuk melakukan gerakan-gerakan yang sudah saya share tadi gitu ya. Tapi bagi mereka yang profesional, setidak-tidaknya sebelum dia perform, dia akan melakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan tadi. Seperti itu, Pak Haji. Oke, jadi seperti itu silakan ya. Diatur waktunya kapan. Pak Suherman mungkin udah terjawab ya. Kemudian dari Pak Indra nih, menanggapi alhamdulillah setelah napas sedikit lega. Wah, luar biasa nih Pak Indra. Dia mungkin sepertinya sudah punya pengalaman banyak dengan Pak public speaking juga nih Pak Riko. Betul Pak, beliau sahabat saya, beliau juga pembicara dari pagar alam Pak. Wah, luar biasa. Ya, selamat bergabung Pak Indra. Silakan. Sambil ya, boleh Pak langsung Riko, atau lanjut. Baik teman-teman, setelah beberapa gerakan tadi, ini juga untuk salah satu teknik membuat suara kita jadi apa? Jadi bulat dan berkarisma Pak Haji. Caranya latihan dengan menggunakan boleh pernapasan perut, yang lebih bagus adalah pernapasan diafragma tadi. Kemudian ketika dihembuskan seperti ban kempes Pak Haji. Sampai nafasnya habis. Oke, prakteknya seperti ini teman-teman. Kalau yang mau pakai diafragma boleh kembali tangannya letakkan di kanan kirinya, tarik nafasnya dari hidung dan sambil bayangkan nafasnya itu sudah berada di hati atau di daerah diafragma. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, kemudian baru kita lepaskan dengan berdesis seperti ban kempes. Sampai nafasnya habis. Kalau sering diulang-ulang, itu kualitas vokalnya jauh lebih menggema dan berharisma, Pak. Wah, itu rahasianya nih. Iya, Pak Haji. Biar lebih bergema dan berharisma. Berarti iya, jadi nggak perlu pakai gimana? Iya, nggak perlu pakai echo lagi, Pak Haji. Jadi lu nggak perlu gitu. Dengan lakukan gerakan tadi, insya Allah bisa gitu. Akan membuat echo suara lebih bagus kali ya. Betul. Iya. Ada komen kayaknya tadi dari Pak Galaxy. Siapa ini? Pak Abdullah, bisa diulang Mas, tadi keputus sinyalnya mungkin karena Pak Riko mungkin gini aja, untuk materi kan sudah 2 kali diulang biar durasinya nggak kelamaan forum kita. Nanti bisa ini lihat di siaran ulangnya, ada di channel YouTube saya Bang Aji Main ya. Nanti saya ketikkan saja nama channel YouTube-nya. Jadi materi yang disampaikan Pak Riko dari awal tadi bisa diulang kembali ya. Silakan Pak Riko. Baik. Terima kasih Pak Haji. Kita lanjutkan buat Pak Abdullah. Nanti silakan disimak lagi di channel YouTube-nya Pak Haji ya. Baik teman-teman, tadi sudah dengan teknik olah vokal yang juga di sini diselaraskan dengan artikulasi. Yang kedua intonasi Pak Haji. Bicara publik pasti sangat penting sekali memperhatikan intonasi atau naik turunnya nada bicara gitu. Karena nggak mungkin selama durasi tertentu dia berbicara, dia akan bicaranya monoton datar aja gitu Pak Haji. Betul Pak Haji? Betul Pak. Iya. Naik turunnya nada ini kalau saya sih sering mengibaratnya, mungkin pernah teman-teman kalau ke mall ya, atau ke bandara pernah dengar suara yang kayak gini nggak? Ting 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 ting. Attention please. Perhatian. Ya. Nah, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari latihan intonasi, dan saya sih biasanya sharingnya seperti ini Pak Haji.
Ini contoh salam aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian assalam itu saya akan naikkan suara saya, warahmatullahnya turun, wabarakatuhnya naik. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau dengar seperti itu gimana responnya Pak Haji? Halo Pak Haji? Lagi mood? Ya. Terasa lebih tidak membosankan kali ya Pak Riko ya? Dibandingkan iya, kalau ketimbang mohon maaf. Notasi. Betul, kalau contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka nggak ada apa greget dari awal gitu. Tapi kalau kita mainkan intonasinya seperti tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang naik turun itu Pak Haji adalah suaranya, bukan kepalanya Pak Haji. Karena beberapa peserta pelatihan saya ketika latihan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik turun kepala. Ini repot kalau selama durasi setengah jam kita ngomong naik turun kayak gini, setelah selesai itu mungkin kepalanya sengklek kali ya gitu ya. Maka yang dipastikan adalah naik turun adalah suaranya. Biasanya sambil latihannya sambil dipegang kepalanya seperti ini, boleh teman-teman ikut gerakan saya. Boleh tangan kanannya pegang bagian kepala atas, kemudian tangan kirinya menahan di dagu ya. Kemudian latihannya kalau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semua praktik? Dan gimana rasanya? 1, 2, 3. Sambil Pak Haji juga boleh praktik, kalau mau praktik Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau nggak dipegangin seperti ini, Pak Haji sebagai pemula, pasti ngomongnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji? Ya bagus Pak Riko, ini perlu saya belajar ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Saya sebelumnya akan saya share sedikit nih. Apa tuh Pak Haji? Bagaimana bermain apa namanya? Seperti yang kata Pak Riko tadi, kok bukan intonasi yang turun naik, tapi malah kepala yang turun naik. Mungkin kepalanya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya mungkin seperti ini ya Pak Riko. Iya, boleh Pak Haji. Oke. Mungkin suaranya Pak Haji? Suaranya belum keluar. Yang mulai mengarahnya si Pedro Mang? Yakub. Itu yang punya kakak tua Jamul Kuning pemirsa. Kayak itu ya. Ini karena boga namanya. Ini bahasa Sunda ya. Agak putus-putus Pak Haji. Ini contohnya. Oh jika udah rengong Mang, Turun naik kepala seperti ini maksud saya Pak Riko. Oh iya betul benar kayak burung kakak tua atau burung beo ya gini iya betul Pak Haji. Sementara kalau dalam teknik intonasi yang tepat yang naik turun itu adalah nada atau suara bukan kepala. Makanya latihannya untuk para pemula selalu disarankan untuk dulu kepala dan lehernya seperti ini. Boleh teman-teman sekali kita praktek? Dipegang kepalanya lagi, boleh? Sambil ngomong apa aja. Perkenalkan, nama saya Andriko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hujairi. Boleh seperti itu dipraktekkan? Contohnya boleh? Oke, Pak Haji, tadi kan saya tone-nya, sambil nanti praktek ya. Tadi kan tone-nya, Assalamualaikumnya naik ke atas, warahmatullahnya ke bawah, wabarakatuhnya ke atas lagi. Ini yang kedua kebalikannya Pak Haji. Assalamualaikumnya ke bawah, warahmatullahnya ke atas, wabarakatuhnya juga ke bawah. Seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga gimana rasanya Pak Haji ketika mendengarkan suara yang kedua? Ya, cukup enak Pak Riko. Iya. Dan saya sih selalu menggunakan kedua teknik tadi Pak Haji. Kalau yang pertama, saya biasa menggunakannya ketika opening Pak Haji. Karena kita ingin sedang menggrab tension dari para audiens ya. Mengambil perhatian dari audiens, maka kita menggunakan teknik intonasi yang pertama tadi, nadanya tinggi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang-orang akan lebih
cepat, terpusat, terfokus perhatiannya kepada si pembicara. Dan biasanya saya tutup closing saya dengan teknik yang kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih soft, lebih kalem untuk membuat komunikasi atau speech gitu Pak. Saya coba dulu ya. Tapi silakan Pak Haji. Kalau gagal nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa Pak Haji, kan kita sama-sama belajar. Teman-teman yang lain juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak Haji. Mungkin nggak apa-apa sambil dipegang, pasti karena tadi kepalanya masih agak naik. Iya, masih agak sedikit ngangguk-ngangguk gitu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama atau yang kedua ini Pak tekniknya? Yang kedua. Oke. Mungkin belum tepat Pak Haji, boleh saya ulangi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mantap Pak Haji. Itu untuk closing kalau saya biasanya pakai. Nah, udah agak mendingan Pak Haji. Apa bedanya dengan yang pertama Pak Haji kira-kira Pak Haji, menurut Pak Haji dan teman-teman yang lain? Kalau yang pertama itu kalau menurut saya ya Pak Riko ya, mungkin kalau yang pertama itu lebih kepada mengajak semangat dulu, yang kedua tuh seolah-olah mengesankan suatu konklusi atau kesimpulan. Nah, Pak Riko, mungkin memang kendala saya ini terbiasa dengan trance voice ya, bagaimana melakukan hipnotis kepada orang lain, sehingga suara seorang praktisi hipnosis itu kecenderungan datar, monoton, membuat orang ngantuk, dan kelamaan orang itu tidur. Gitu. Sering menidurkan orang, Pak. Sering menidurkan orang, dan ternyata ini menjadi kendala ketika harus berbicara di depan publik nih Pak Riko. Gimana nih mengubah pola ya? Iya, saya sih mungkin mengawalinya tadi Pak dengan merubah juga pola pernafasannya tadi Pak. Karena lazimnya para pembicara publik kebanyakan yang saya lihat, yang saya amati masih sering menggunakan area pernafasan perut Pak. Hingga kualitas vokal yang digunakan itu jadi lebih berat. Dan lebih berat ini sangat beririsan dengan suara trance voice yang memang lebih cenderung monoton, datar gitu ya. Seperti itu. Sementara kalau kita sudah menggunakan pernafasan diafragma, itu suara kita akan jauh lebih resonansinya bagus gitu ya, naik turunnya bagus, dan juga lebih prima, dan juga speech-nya jauh lebih panjang gitu. Seperti itu. Pak Riko, ini ada tanggapan dari Pak Indra lagi, intonasi yang menarik. Boleh. Ya, yang pertama dan yang kedua, yang satu biasanya untuk presenter radio, sedangkan yang kedua untuk formal. Apakah betul begitu Pak Riko? Gimana yang pertama untuk yang pertama? Yang pertama untuk presenter, sedangkan yang kedua untuk formal. Untuk formal, oke. Sebenarnya, terima kasih Pak Indra pertanyaannya. Kedua-duanya mungkin semua Pak. Formal digunakan yang pertama juga nggak apa-apa. Cuman biasanya Pak, kalau untuk acara-acara kenegaraan atau acara resmi ya di TV, itu biasanya opening yang dipakai pasti yang sesi yang kedua dulu. Kalau yang pertama biasanya lebih cenderung acaranya benar acara untuk apa? Acara hiburan atau acara semi formal gitu Pak Haji. Boleh dipakai yang kedua. Jadi yang kedua, kalau untuk situasi formal bisa seperti itu ya Pak Riko ya? Iya, betul Pak. Kemudian dari Tia Tirta. Mau nanya Pak? Mau nanya? Oh iya, silakan Pak. Oh siap. Ini Pak, saya masalah intonasi, saya tertarik ini dengan intonasi Pak. Maksud saya tadi pembukaan bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagus lah gitu. Bagaimana implementasinya pada saat isi Pak, gitu. Bagaimana intonasi isi? Takutnya kita Assalamualaikum berwibawa, tapi isinya nggak kita pandai menempatkan intonasi, ini yang jadi masalah ini. Mungkin isinya datar lagi Pak Pohan ya? Ya. Yes. Baik, terima kasih Pak Pohan, pertanyaan bagus banget. Kalau saran saya untuk para pemula, coba latihan rajin kalau baca artikel atau baca buku itu per alinea, ya. Kan ketahui ya satu alinea gitu ya, berapa baris gitu ya. Coba mulai membacanya itu kata per kata itu dikasih intonasi. Jadi membacanya itu tidak datar aja gitu. Kalau membaca buku ya, itu coba dibaca kata per kata itu dikasih intonasi naik turun dan rasakan seperti apa perbedaannya. Begitupun kalau kita akan tampil Pak, kalau untuk para pemula sih nggak apa-apa kalau mau buat tulisan dulu supaya nyaman untuk sebagai bentuk repetisi atau pengulangan.
Nah, nanti kalau sudah semakin biasa, Pak, itu akan lancar dengan sendirinya, Pak. Ya, Allah bisa karena biasa, apalagi dengan jam terbang yang terus ditingkatkan gitu, Pak. Kalau misalnya latihan kita direkam, kira-kira bagus nggak Pak Riko? Kita rekam, kemudian setelah kita tonton rekaman kita sendiri, itu kira-kira membantu nggak ya? Oh, bener banget Pak. Itu bener banget, itu boleh direkam ya. Jadi setelah sambil membaca, sambil direkam, dilihat kira-kira tepatnya bagian kata ini apakah naik atau turun. Kalau sekiranya turun, kira-kira membuat makna atau arti dari kata tersebut yang menjadi satu kesatuan dan kalimat dan alinea itu jadi aneh nggak? Kalau ternyata aneh, berarti mungkin dirubah. Mungkin yang terjadi di rada rendah, naiknya jadi rada tinggi. Nah, ini akan merubah feel-nya Pak, seperti itu. Jadi silakan yang mau sambil direkam, itu bagus banget, usul dari Pak Haji. Gitu Pak Haji. Gimana Pak Pohan? Ya Pak. Terima kasih Pak. Gimana? Kayaknya kita bisa praktekkan nanti ini. Siap. Intinya sih saya menyarankan ke teman-teman, mari untuk para pemula, kalau punya buku atau artikel dibaca, jangan langsung bacanya dihabiskan semua, bacanya per alinea ya, kemudian dikasih intonasi di setiap katanya gitu Pak. Ya Pak Jul. Halo Pak Pohan? Iya Pak. Terima kasih Pak. Masuk tadi telepon sehingga siap. Ini suaranya agak kecil. Saya juga nggak tahu ini di apa nih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lain dari Pak Haji juga mungkin. Ya, jadi teman-teman untuk teknik intonasi tadi boleh digunakan dua cara tadi. Ya, boleh dari nada yang tinggi dulu, kemudian rendah, ataupun sebaliknya. Tadi Pak Indra sudah mencoba dan mempraktikkan, ternyata benar sekali kalau untuk yang latihan kedua di intonasi, itu lazimnya kita gunakan ketika acara-acara yang resmi. Acara-acara kenegaraan, acara formal ya. Biasanya di TV, news anchor itu pembawa acara berita, biasanya pakai yang teknik yang kedua. Selamat malam pemirsa, seperti itu kan, itu biasanya yang kedua. Kalau yang teknik yang pertama itu bisa kita gunakan ketika kita berada di acara yang semi formal, agak lebih santai, acara hiburan. Nah, itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Dan lain sebagainya seperti itu. Mas Habli, apa kabar? Udah bisa gabung, terima kasih. Pak Sofa Takin dan Pak Umari Adam juga sudah ikut praktek. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau komen dari teman-teman, boleh dari Bu Tuti atau Bu Helwati, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Oke, dari Pak Indra. Pak Riko, kalau teknik ini pakai Randy Reza itu apa nih? Sorry, mohon maaf, boleh saya lihat ya pertanyaannya. Saya menunggu Pak Haji. Bro Riko, kalau teknik yang dipakai Mas Randy Reza itu gimana? Oke. Mungkin sebagian sudah kenal Mas Randy Reza ini adalah founder atau pendirinya komunitas PPA ya, Pola Pertolongan Allah ya. Yang beliau ini dalam keseharian trainingnya memang sangat menitik beratkan pada sisi spiritual. Nah, yang dipakai oleh beliau memang lebih ke komunikasi yang soft, yang lebih tenang, lebih cool gitu ya. Karena ingin mengajak orang untuk menyadari tentang arti dirinya dan kedekatannya dengan Yang Maha Kuasa. Setidak-tidaknya kalau untuk para pemula boleh pakai pernapasan perut tadi, tapi lagi-lagi saya menyarankan terus latihan terus di area pernapasan diafragma ini untuk lebih efektif. Kalau Mas Randy memang tone vokalnya udah keren ya, udah dapat gift karena saya sudah pernah juga ketemu beliau, saya pernah ngomong-ngomong, Mas gimana kok suaranya keren banget. Ya memang katanya memang dia punya bawaan lahir sudah suaranya bulat seperti itu ya. Kemudian dia latih lagi dengan beberapa coach dan instruktur vokal dan ternyata kualitasnya memang sangat-sangat luar biasa seperti itu. Halo Pak Haji, gimana Pak Haji? Baik, ya, saya kurang tahu ini kenapa ini Pak Haji, apakah ada trouble mungkin? Oke, baik mungkin Pak Haji
sedang ada sedikit keperluan. Baik teman-teman, tadi sudah beberapa hal yang terakhir saya share tentang intonasi. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita kenal dengan aksentuasi. Aksentuasi ini adalah bukan aksen ya, kalau aksen saja itu adalah dialek atau apa yang ngomongnya, dialek ya, dialek keseharian kita ngomong ya, bahasa daerah gitu ya, itu namanya aksen. Tapi kalau aksentuasi adalah jeda dan stretching. Jadi kira-kira teman-teman, menurut teman-teman perlu nggak kita kalau ngomong dengan durasi yang dengan kalimat yang cukup panjang, dengan durasi yang cukup lama, perlu nggak ada jeda di setiap kata? Kira-kira. Boleh di unmute, saya pengen dengar responnya. Kira-kira kalau ngomong perlu dikasih jeda? Perlu, Pak. Perlu, Mas. Perlu ya. Perlu. Iya. Karena kalau nggak kasih jeda, habis napas kita nanti ya. Betul? Perlu. Yes, thank you buat teman-teman semua. Dan bukan cuma dikasih jeda aja, tapi dikasih stretching, penekanan pada kata inti yang menjadi poin penting yang ingin kita sampaikan gitu loh. Dalam sebuah kalimat itu, mari cermati kalau ada satu kalimat atau satu alinea panjang ya di beberapa baris, cari kata intinya, kemudian pada kata tersebut diberikan jeda dan stretching, yaitu namanya aksentuasi. Sebagai contoh, Bapak Ibu semua, saat ini bangsa Indonesia sedang menderita pandemi COVID-19. Kira-kira dari satu kalimat ini, di bagian mana saya memberikan aksentuasi? Di kata apa kira-kira? COVID-19. Yes, COVID-19. Karena COVID-19 itu diberikan stretching dengan nada yang sedikit berbeda daripada intonasi yang lainnya, intonasi kata-kata lainnya. Jadi itu bagian dari memberikan aksentuasi, penekanan kepada kata yang ingin kita maksudkan seperti itu. News anchor atau pembawa acara berita, mereka akan selalu tuh memberikan pressure atau penekanan atau aksentuasi pada kata-kata tertentu. Pemirsa, baru saja terjadi perampokan di Pasar 16. Ini di mana kata yang saya berikan aksentuasi? Boleh komennya? Perampokan. Yes, satu lagi di mana, Bu? Yang mana lagi? Ada dua saya berikan stretching itu. Saya ulang. Jadi perampokan di Pasar 16 Ilir, Palembang. Perampokan dan Palembang. Yes, that's it. Nah, dengan satu kalimat yang diberikan stretching kata tersebut, maka orang akan semakin cepat memahami dan mencerna apa isi dari kata yang atau kalimat yang diutarakan oleh si komunikator seperti itu. Itulah pentingnya kita aksentuasi, memberikan jeda sekaligus stretching atau penekanan pada kata yang ingin kita jadikan sebagai poin penting dalam pembicaraan kita. Seperti itu. Silakan mungkin kalau ada yang mau komen lagi atau mau bertanya, monggo silakan. Baik. Mas Habli mungkin boleh mau dengar komennya dulu, Mas Habli. Iya, Kak. Gimana kira-kira dari pembelajaran kita tadi? Bagus. Mantap, mantap. Cuman ini tadi agak kebayang ini, Kak. Nah, apa tuh? Kalau seingat saya itu kan yang paling susah itu kalau bacain UUD itu di upacara itu. Nah. Oh, undang-undang dasar ya. Iya tuh. Iya. Oke. Jadinya ke apa ya? Terasosiasi ke situ gitu. Mungkin ada pengalaman yang apa ya? Berkesan atau gimana gitu, jadinya sering terasosiasi ke situ ya. Kan itu kayaknya susah, kaku gitu kan ya. Oh, jadi kalau Mas Habli Oke. Jadi maksudnya Mas Habli kalau mencoba untuk mempraktekkan beberapa teknik tadi seolah-olah terasosiasi dengan bukan Kak, maksudnya kadang kalau harus berbicara yang
sekiranya materinya itu agak menguasai gitu, seringnya terasosiasi ke situ gitu. Oh gitu ya. Iya, terpengaruh gimana kakunya kalau membawakan itu, membacakan UUD 45 itu kan gitu. By the way, mungkin Mas Habdi dulu sering ya bertugas sebagai pembaca pembukaan UUD 1945 ya? Kebetulan dulu Iya. itu selalu itu kan nggak beres-beres dulu itu. Iya, itulah tadi bagian dari mungkin memori masa lalu yang terus terekam di pikiran bawah sadarnya, sehingga ketika mencoba mempraktekkan tersebut ya, karena memang sudah ada resources-nya dari dalam diri kita, maka seolah-olah mengulangi lagi. Tapi insya Allah kalau memang teknik tadi diulang-ulangi terus Mas, dari awal sampai akhir, insya Allah pelan-pelan akan ada perubahan. Yang penting konsistensi gitu ya, dan persistensi. Terus diulang-ulang sampai merasakan ada perubahan yang signifikan gitu. Langsung terasa kok Kak, yang senam ya? lidah tadi, terus senam wajah itu, rasa langsung rileks gitu kan, kayak lega gitu. Alhamdulillah. Itu kalau saya istilahkannya senam muka yang mami itu tadi, itu bisa tambah awet muda loh Kak itu Kak. Oh, betul sekali. Iya benar itu. Iya. Ya, karena secara ada tidak langsung senam muka gitu. Iya, betul. Kalau benar, terima kasih Mas Habdi. Saya juga agak terlupa tadi. Kalau kita rutin melakukan gerakan muka singa dengan Mami Mumemo, secara tidak langsung itu juga akan menarik beberapa saraf yang ada di area wajah. Dan insya Allah itu akan benar sekali akan membuat kita jauh lebih awet muda. Benar Mas, terima kasih sudah diingetin. Yes. Oke, terima kasih. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi Mas? Baik. Mungkin saya juga mau dengar lagi dari yang lain, mungkin Bu Tuti, ada yang mau disampaikan atau mungkin sharing dulu dari beberapa praktek tadi. Oke, atau Pak Haji, gimana Pak Haji? Sudah bisa bergabung kembali Pak Haji? Atau mungkin dari Pak Sofatakin dan Pak Umari, saya ingin mendengarkan respon teman-teman dulu setelah saya share dan beberapa teknik tadi dipraktekkan dan dipelajari bersama. Apa sih yang dirasakan teman-teman semua? Silakan boleh. Biar saya nggak ngomong sendirian kayak orang gila gitu ya, dari tadi saya ngomong gitu ya. Mungkin saya juga perlu ada feedback atau umpan balik dari teman-teman semua. Silakan. Oke, Pak Haji. Mati lampu di sini. Oh gitu, Masya Allah. Jadi mati lampu dan langsung hilang sinyal ini. Oke. Baik, tadi saya sedikit menambahkan Pak Haji, persiapan berikutnya setelah tadi intonasi bagian terakhir ya, itu namanya bagian aksentuasi Pak Haji, aksentuasi. Oke. Ya. Aksentuasi itu bukan berbeda dengan aksen ya. Kalau aksen itu kan logat atau dialek ya. Tapi kalau aksentuasi adalah jeda dan stretching pada kata yang jadi poin penting pembicaraan kita. Itu namanya jeda dan stretching pada kata penting ya. Iya, pada kata penting Pak Haji. Contohnya seperti apa nih? Oke, contohnya dalam sebuah kalimat ya. Ini saya akan contohkan kalimat kira-kira di bagian mana yang akan saya berikan stretching, dan biasanya stretchingnya dalam bentuk nada tertentu yang agak berbeda dari intonasi lainnya. Sebagai contoh tadi, pemirsa, pada hari ini terjadi perampokan di Pasar 16 Ilir, Palembang. Nah, dari satu kalimat panjang tadi, Pak Haji, kira-kira pada kata mana yang saya berikan aksentuasi? Berampokan dan Palembang ya? Yes, betul sekali Pak Haji. Dengan kata perampokan dan Palembang itulah yang jadi inti atau poin penting yang ingin kita sampaikan kepada pendengar kita Pak Haji, atau audiens kita Pak Haji. Itu namanya aksentuasi. Oke. Dilanjut, Pak Riko. Baik. Saya juga pengen dengar dulu dari teman-teman. Pak Haji kayaknya sambil mencari lokasi yang strategis dan sinyal yang bagus. Bu Tuti atau Bu Helwa? Oke, ini ada jadi nyimak aja dulu. Oke, siap. Ini kayaknya nih Galaxy A20, siapa nih sahabat kita nih? Boleh, saya mau dengar dulu komennya dari kita pembelajaran. Dari Pak Sofatakin boleh Pak, ada sharingnya Pak?
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak Asriyadi dari Jambi. Oh iya, Pak Asriyadi. Ya, alhamdulillah. Iya, sempat putus tadi. Oke. Sempat putus ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa, nanti Pak Asriyadi boleh dilihat reviewnya di channel YouTube-nya Pak Muhammad Ujairin, nanti akan di-share linknya Pak Haji ya. Karena ini juga iya, nanti di-share. Oke. Siap. Nanti silakan nanti teknik. Ya, Pak. Ya, halo. Halo, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak Riko. Silakan. Ya, silakan, Pak. Ini Pak, saya sebenarnya mengarah implementasi itu sehingga pada saat menggunakan nanti ini bisa kita aplikasikan gitu. Saya masih berkeinginan perbedaan intonasi dengan aksentuasi ini bagaimana? Oke. Memperjelas Pak ya. Memperjelas perbedaannya nih. Ya. Oke. Terima kasih lagi-lagi Pak Pohan, pertanyaannya bagus banget. Apa bedanya intonasi dan aksentuasi? Kalau intonasi hanya sebatas kita memainkan ritme dengan menaikkan dan menurunkan nada kita ketika berkomunikasi. Hanya sebatas itu saja, itu intonasi. Tapi kalau sudah aksentuasi, kita memberikan stretching atau pressure atau tekanan kepada kata yang menjadi poin penting. Dan biasanya itu disertai dengan nada yang sedikit berbeda. Kayak tadi, perampokan, Palembang. Nah, itu kan sebuah penekanan yang dimaksudkan oleh pembicara bahwa itulah poin pentingnya. Itu Pak, maksudnya Pak, bedanya antara intonasi dan aksentuasi. Jadi kalau intonasi itu tinggi rendahnya nada suara, sedangkan aksentuasi penekanan pada kata, begitu ya Pak Riko ya? Betul sekali Pak Haji. Intinya seperti itu bedanya. Oke, mantap nih. Gimana Pak? Oke, Pak Pohan gimana kira-kira? Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pohan. Komennya luar biasa. Silakan yang lainnya mungkin ada tambahan dari Pak Sofatakin atau Bu Helwati. Saya juga mau dengar dulu feedbacknya seperti apa. Sudah kurang lebih hampir 1,5 jam Pak. Iya. Sudah setengah 12 nggak terasa. Materinya menarik nih Pak Riko. Oh, terima kasih Pak Haji. Iya. Jadi teman-teman, saya review lagi beberapa teknik olah vokal yang penting untuk kita persiapkan sebelum kita perform atau sebelum kita ngomong di depan umum. Tadi relaksasi rahang dengan muka singa. Yang kedua, relaksasi lidah dengan gerakan naik lidah lipat ke atas, ke bawah, kanan, ke kiri, kemudian lidah menyapu bibir gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenali dan mempraktekkan perbedaan pola pernafasan, baik dada, perut, dan juga diafragma ya. Dan sebaiknya seorang pembicara profesional sudah mulai membiasakan ketika berkomunikasi dengan menggunakan pernafasan diafragma dengan contoh yang sudah saya share tadi ya. Kemudian berikutnya bicara masalah intonasi, naik turunnya nada ya, suara ketika kita berbicara, dan yang terakhir tadi adalah aksentuasi. Aksentuasi adalah penekanan atau pressure stretching pada kata atau poin penting yang ingin kita sampaikan. Oke. Seperti itu. Dan untuk teknik olah vokal yang paling dasar, insya Allah ini sudah include semua, Pak Haji. Sudah include semua. Nah, ada satu pertanyaan nih Pak Andriko ya. Ini materinya silakan Pak Haji. Betul-betul sangat menarik sekali ya. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin belum dibahas sama Pak Riko nih. Yaitu bagaimana sih supaya suara itu tidak mendem di dalam, melainkan bisa kayak terlempar keluar gitu Pak Riko. Mendem di dalam mendem ya? Kayak suaranya di tenggorokan ya, kayak halo, selamat pagi gitu ya. Misalnya seperti itu. Oke, kalau teknik sederhana coba kita biasakan untuk membedakan suara kita keluar dengan suara kita ke dalam, Pak Haji. Okay. Caranya seperti ini, Pak Haji. Kalau kita ngomong, boleh letakkan tangannya, ditutup telinganya, kita akan bisa membedakan mana sih suara keluar kita dan mana sih suara dalam kita. Ketika kita tutup seperti ini, yang keluar itu suara orang yang mendengarkan kita. Halo, nah itu suara luar kita. Dan di dalamnya itu suara dalam kita. Halo, gimana kira-kira bedanya, Pak Haji?
Pakai lagi. Ya oke, lagi pakai. Nanti dicoba. Nah, itu teknik. Ya nanti coba ya. Jadi biasanya kalau untuk membedakan gimana supaya kualitas vokal kita itu nggak mendem, supaya yang kita keluarkan dari dalam dan dari luar itu selaras Pak Haji ya, nggak mendem ya. Iya betul. Maka dikenali dengan teknik tadi. Tutup telinganya, tapi kayak nggak usah ditutup kayak gini, tapi cukup di samping aja. Kemudian baru kita mulai ngomong. Lihat, kita dengarkan kira-kira suara kita ketika keluar ya di luar atau di balik dari telapak tangan ini dengan di dalam ada beda nggak? Kalau ada bedanya berarti masih mendem. Tapi kalau sama saja berarti kualitas vokalnya sudah selaras. Seperti itu, Pak Haji. Iya. Terima kasih Pak Riko atas penjelasannya. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan? Silakan pertanyaan berikutnya kalau ada. Kalau ada, ya. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Siap. Pokoknya harus nanya. Siap. Yang paling penting ini Pak Haji, setelah beberapa teknik tadi kita sama-sama latih dan pelajari bersama, saya teringat dari bukunya Malcolm Gladwell tentang 10,000 hours ya, atau 10.000 jam praktek ya. Beliau seorang yang dikatakan expert adalah manakala dia sudah mengalami sebuah proses berulang dari sebuah pembelajaran itu sampai 10.000 jam. 10.000 jam pelajaran. Iya, jadi kalau teman-teman mau expert jadi seorang pembicara publik yang bagus dari vokalnya, ya mau nggak mau harus selalu mengambil kesempatan untuk tampil dan praktekkan terus. Sambil hitung-hitung, kalau sudah sampai 10.000 jam, insya Allah teman-teman akan sangat-sangat terbiasa dan profesional dalam berkomunikasi efektif di depan umum. Oke, mantap sekali materi kita pada hari ini Pak Riko. Pak Riko, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.39. Siap. Dan mungkin tidak ada pertanyaan lagi, kecuali ini, ada 3 lagi nih. Sorry, baru masuk. Siap. Dari Pak Hendra Praja. Ada materi lanjutan tidak, Pak? Nah, sepertinya kurang nih ya. Baik. Seperti masih kurang ini. Baik, insya Allah terima kasih Pak Hendra Praja, ini sahabat saya juga. Insya Allah nanti kalau memang memungkinkan, nanti biar dari Pak Haji memfasilitasi lagi, kita siapkan materi berikut selanjutnya. Insya Allah. Siap. Ya, kita nanti cari waktu ya Pak Riko ya. Nah, teman-teman, jika pertemuan forum online kita pada kesempatan kali ini belum cukup memuaskan, silakan hubungi langsung Pak Riko, bisa minta kontaknya nanti atau bisa hubungi saya. Nanti saya akan kasihkan kontaknya. Pertama, mungkin ada yang ingin dikonsultasikan terkait materi yang diberikan pada hari ini. Sebelum saya tutup, tadi ada yang pertanyaan yang saya lewatkan ya, dari seorang ibu dengan siapa tadi saya lupa. Tapi pertanyaan senada, bagaimana sih supaya mengatasi nervous, lupa apa yang mau dikatakan, atau maju mundur ketika ingin bicara depan publik? Mungkin ada tips Pak Riko di luar materi yang Pak Riko sampaikan pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, ini sebenarnya di luar materi teknik olah vokal, tapi tetap selaras dengan persiapan atau prepare sebelum kita ngomong di depan umum. Maka sebenarnya kalau dalam kelas offline, ya saya menggunakan teknik terapi, ya beberapa teknik terapi sederhana yang bisa membangkitkan kepercayaan diri secara maksimal dalam waktu yang singkat. Nah, kalaupun tidak memungkinkan, setidaknya bisa teman-teman lakukan dengan cara visualisasi, Pak Haji. Membayangkan terlebih dahulu bahwa apa yang akan kita lakukan di panggung itu sudah tervisualisasi baik dalam pikiran bawah sadar kita, dengan dirasakan sangat sungguh-sungguh apa rasanya, karena insya Allah akan sebagaimana kenyataannya. Karena saya meyakini bahwa segala sesuatu dalam dunia ini terjadi 2 kali dalam pikiran manusia. Yang pertama dalam bawah sadarnya, apa yang dia bayangkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, kemudian apa yang akan menjadi dalam kenyataannya gitu loh Pak Haji. Sebagaimana kalau kita mau bangun rumah atau kantor, maka yang pertama kali kita lakukan dulu kira-kira teman-teman. Yang pastinya kita akan lakukan pertama kali membayangkan dalam pikiran kita bahwa bangunan itu bentuknya seperti apa, ya. Kira-kira kalau rumah
rumahnya berapa kamar, luasnya berapa, fondasinya apa, nanti hiasannya seperti apa. Kalau sudah terbayang dengan sangat baik, tervisualisasi dalam pikiran bawah sadar kita, maka itulah yang akan kita ejawantahkan dalam bentuk gambar 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi sebagai pemandu para tukang dan yang petugas untuk membangun bangunan tersebut. Maka sama juga Pak Haji, untuk menghindari nervous tadi, coba visualisasi dulu. Teman-teman sebelum tampil bisa minta waktu 1-2 menit, tutup mata dulu, bayangin kira-kira nanti teman-teman kalau ngomong itu akan mendapatkan euforia, sambutan yang positif, tepuk tangan yang meriah, respon yang baik. Dan kalau sudah dapat rasanya baru mulai untuk berbicara. Itu teori sederhananya Pak Haji. Halo? Pak Haji? Kendala mungkin. Masih boleh bertanya, Pak? Boleh Pak, masih saya ini. Silakan Pak. Ya, saya sebenarnya sangat tertarik dengan ini ya, belajar berbicara di depan umum ini ya. Siap. Saya sangat antusias ini menanya gitu ya. Maaf Pak kalau terlalu dominan gitu ya. Oh nggak apa-apa Pak. Sebenarnya, kepingin juga Pak, saya apakah ada training untuk menulis pidato? Karena katanya kan kita harus menulis dulu baru bisa kita sampaikan di umum gitu. Saya kepingin sekali itu bagaimana kalau ada training gitu ya menulis pidato sehingga kita nanti dalam berpidato atau menyampaikan sesuatu di depan umum itu lebih akurat atau lebih bagus lah gitu. Kemudian saya selalu merasakan kalau seandainya saya ngomong di depan umum terlalu singkat gitu ya. Rasa-rasanya setelah selesai kok saya enggak sampaikan yang ini tadi ya, kok enggak sampaikan gitu. Makanya apa clue yang harus kita siapkan sehingga kita agak sempurna gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Pohan pertanyaannya. Saya mau tanya dulu Pak Pohan, kira-kira terlalu singkat itu Bapaknya keenakan ngomong sampai nggak sadar waktunya sudah sekian lama, tapi terasa singkat, atau memang benar-benar durasinya yang cepat gitu Pak? Bukan Pak, rasa-rasanya saya ya sampai di depan umum tuh ada kata-kata atau ada ide-ide yang hilang. Poin-poin yang terlewat ya? Ya, poin-poin yang terlewat. Sehingga itu membuat singkat. Gitu. Iya, karena kenapa perlu saya tanyakan Pak? Karena ada beberapa orang yang pembicara yang memang saking asiknya dia ngomong Pak, sehingga waktunya sampai lupa gitu Pak. Asik, enak ngomongnya, dan apalagi dapat respon yang luar biasa dari audiensnya, gitu kan? Nah, tapi berbeda dengan yang memang tadi waktunya durasinya cepat dan dia kehilangan poin-poin penting. Nah, terus gimana caranya? Dari 2 pertanyaan tadi itu saya akan rangkum jadi 1 Pak. Untuk efektivitas dalam berkomunikasi di depan umum Pak, alangkah baiknya kita hanya mengedepankan poin-poin penting Pak. Maka saya sangat menyarankan teman-teman kalau mau bicara, tolong poin-poin pentingnya itu dibuat dalam bentuk kopelan gitu Pak. Ya. Kopelan 1, 2, 3, poin 1 ini, poin 2 ini, nanti silakan dijabarkan teman-teman dari poin per poin. Insya Allah nanti poin-poin penting itu tidak akan terlewat Pak. Itu untuk menjawab pertanyaan kedua. Kemudian untuk pertanyaan pertama, sebelum bisa menjabarkan poin per poin tadi, memang alangkah bagusnya terlebih dahulu kita membuat satu tulisan yang lengkap dari awal sampai akhir, per alinianya, yang di situ ada poin-poin pentingnya tadi yang jadi aksentuasi atau pressure. Nah, insya Allah apakah ada trainingnya? Insya Allah ada Pak. Ya, kayaknya di Jakarta juga boleh ada di situ. Ya, boleh nanti dicari. Kalau enggak, boleh juga ke Palembang kalau nanti ada waktu Pak. Bisa difasilitasi. Seperti ya, itu, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin kendalanya. Minta nomor kontaknya Pak ya. Ya, silakan Pak Andriko dibagi nomor kontaknya Pak Andriko. Baik, boleh menghubungi di nomor 0813 730 8879. Saya mungkin tulis di komen aja Pak Haji ya. Ya, silakan tulis di komen. Biar mudah. Teman-teman yang mau komunikasi langsung ke saya boleh ke 0813 730 88799. Oke, udah saya kirim itu. Itu sudah ditulis sama Pak Andriko. Jadi siapapun yang ingin kontak langsung ke beliau dapat baca di kolom chat ya, nomornya 0813
730887999. Betul ya Pak Riko ya? Betul Pak. Silakan telepon, WA dan lain sebagainya. Nah, telepon, WA dan sebagainya. Jadi mungkin bisa setelah ini menyambung silaturahminya tentu Pak Riko. Boleh. Mungkin juga boleh dilihat di sosial media saya di Facebook Pak, di www.facebook.com/Andriko Oktapratama, boleh di sana ya. Atau yang kedua di IG di @andriko.pratama. Ya, itu di Instagram, Pak. Yes. Ya. Iya, betul Pak, Andriko Oktapratama. Kalau yang IG-nya @andriko.pratama. Yes. Ya. Ya, betul Pak. Oke, sudah saya ketikkan, jadi teman-teman. Terima kasih Pak Haji. Akses. Baiklah, tidak terasa kita sudah 2 jam Masya Allah. bertemu dan berdiskusi dengan coach kita, coach vokal, coach public speaking, Andriko Oktapratama. Banyak sekali yang kita dapat pada hari ini, mulai dari bagaimana melemaskan rahang, bagaimana melemaskan lidah, kemudian bagaimana melatih nafas, bagaimana melatih intonasi dan situasi. Tentu pertemuan yang sangat singkat ini tidak memuaskan ya, dan kita mungkin tidak bisa berkesempatan latihan dan mendapatkan feedback. Tetapi saya yakin Pak Andriko dengan senang hati menyambung silaturahmi di luar daripada forum seperti ini. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan pengumuman bahwa besok akan ada seorang anak muda yang luar biasa bernama Arista Jayakusuma akan berbagi tentang bagaimana trik berbicara di depan kamera. Nah, keren. Ini menyambung. Jadi kalau Pak Andriko melatih tentang bagaimana mengolah vokal, tips olah vokalnya, nah, Bro Arista Jayakusuma ini akan berbagi tentang tips bagaimana kita tampil di depan kamera supaya kayaknya lebih meyakinkan, sepertinya lebih profesional. Tentu bagi teman-teman yang berminat untuk lebih hebat lagi dalam hal public speaking, bisa tetap mengikuti channel ini dan akan saya umumkan melalui ya ID dan meetingnya serta link masuknya akan saya umumkan lewat akun Facebook saya sore hari ini atau paling lambat selambat-lambatnya besok pagi. Bagi yang ketinggalan materi hari ini dapat melihat rekamannya di channel YouTube saya. Nama channelnya saya ketikkan. Silakan Pak Haji. Ya, itu nama channel YouTube saya. Silakan ditonton. Di situ juga sudah ada beberapa pembicara yang sudah saya rekam. Dialog-dialog, diskusi-diskusi yang sudah berlangsung selama beberapa hari belakangan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sesungguh-sungguhnya kepada teman-teman yang sudah rela meluangkan waktunya masuk ke dalam channel pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada pembicara kita Pak Andriko Oktapratama, terima kasih atas ilmu yang sangat luar biasa ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat menjadi amal jariah. Amin. Dan di akhirat. Amin. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih kembali. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Andriko dulu. Oke. Terima kasih. Boleh dinyalakan emoticon tepuk tangannya, silakan dikirim. Nah, gitu. Baik. Oke. Dan semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.